Baik pemirsa, walaupun suara ketidaksetujuan ini terus didengungkan oleh kaum pekerja dan buruh, tapi kita juga sudah mendengarkan tadi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa undang-undang ini bisa memutus mata rantai korupsi dan juga berbagai poin lainnya. Kita akan bahas satu persatu poin-poin tersebut apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bersama para narasumber yang juga sudah bergabung dari tempatnya masing-masing. Yang pertama kita sudah terhubung dengan Profesor Romli Atma Sasmita selaku pakar hukum Universitas Padjadjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Romli. Ya, selamat malam, Putri. Baik, dan selain Prof. Romli, kita juga sudah terhubung dengan Bang Ferry Amsari selaku Direktur Pusako, Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas. Selamat malam, Bang Ferry. Malam, Mbak. Baik. Malam, Prof. Baik, Selamat malam, Prof. Romli, ini mungkin bisa dijelaskan pandangan dari Prof. Romli karena Prof. Romli termasuk yang menegaskan dan juga mendukung berpendapat pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa menembus tebalnya tembok governmental corruption, kemudian juga bisa memutus mata rantai korupsi dan juga bisa meminimalisir adanya mafia-mafia birokrasi. Silakan, Prof. Baik ya. Jadi sebagaimana telah saya sampaikan berkali-kali media, begini. Jadi kalau kita lihat dari strategi yang disusun oleh pemerintah sejak era reformasi, kita menggunakan strategi yang dikedepankan sebagai primum remedium adalah penindakan oleh KPK, kejaksaan ya. Tapi kemudian kita lihat sudah sekian tahun sejak 2002 ada KPK sampai tahun sekarang, itu tidak pernah ada perubahan signifikan ya dalam hal kenaikan angka korupsi, termasuk juga keterlibatan para tersangka yang notabene adalah kebanyakan pejabat, diantaranya ya pejabat yudikatif, eksekutif, legislatif, dan swasta. Ya, itu kenyataannya. Dan kita lihat dari data KPK ya, laporan 2024 terlihat sekali ya bahwa tiga pejabat eksekutif yudikatif itu hampir 300-an lebih ya, termasuk juga BUMN. Jadi saya melihat ya, sejak lama itu saya perhatikan sebelum revisi juga dengan KPK, ternyata ya apa yang kita kerjakan selama sekian belas tahun, hampir 17 tahun itu sejak 2002, ternyata kita bergerak di hilir dari pemberantasan korupsi, tidak di hulu. Di hulu itu maksud pencegahan, di hilir itu penindakan. Yang di hulu ini kita terlena. KPK juga tidak juga membuat strategi yang ampuh ya, hanya fakta integritas dan sosialisasi saja. Dan juga aparatur internal aktif dan inspektorat itu kurang bekerja dengan maksimal. Hal ini bisa dimengerti karena undang-undang yang kita bentuk selama ini berdasarkan undang-undang pembentukan perundang-undangan, kita lebih banyak undang-undang yang sifatnya sektoral. Tidak melihat undang-undang itu bertalian dengan substansi undang-undang itu bertalian dengan hal-hal lain di luar objek yang kita atur. Misalnya ya, kalau kita undang-undang perseroan terbatas saja contoh itu pasti tali temalinya ke undang-undang lain ya, misalnya besar modal ya kan, kemudian dan sebagainya, perbankan. Kita tidak care ke sana ya. Pengalaman saya sebagai dirjen dulu seperti itu, dan sampai sekarang saya lihat seperti itu. Sehingga kemudian ya kita lihat tidak ada koordinasi dan makin lemah koordinasi antar lembaga ya dalam sistem pemerintahan kita sudah lama sekali, sehingga kemudian itu tidak mendukung, memperkuat upaya-upaya pemberantasan korupsi ya. Apalagi kita lihat sejak dulu, jadi masalah suap, masalah juga dalam proyek-proyek itu tidak lepas dari broker, ya, mafia, ya, calo-calo, ya, yang memang dipelihara. Ternyata dipelihara oleh beberapa oknum birokrasi yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah ini persoalan yang kita lihat, ya, artinya bahwa memang sia-sialah kita, ya, di ujung penindakan terus-menerus, sedang pencegahannya diabaikan. Nah untuk bagaimana strategi pencegahan supaya efektif? Nah, saya melihat di dalam rancangan undang-undang ini, ya, memang heavy-nya, core isunya itu adalah bagaimana menambah lapangan kerja, ya, yang luas. Tapi bagaimana menambah lapangan kerja yang luas itu juga tidak bisa dilepaskan dari dunia usaha.
Ya, itu dua faktor itu, dua unsur itu yang mendukung perekonomian nasional itu tidak bisa kita abaikan. Nah, kalau kita melihat dua unsur itu, kemudian yang satu ini masalah pokoknya adalah masalah pencegahan suap, gratifikasi, korupsi tidak diefektifkan, akan sia-sia saja. Karena itulah maka kalau itu hanya penindakan tanpa pencegahan yang efektif, ya kan? Kemudian juga tanpa ada satu undang-undang yang bisa merangkum ya, beberapa pasal, bukan seluruhnya undang-undang itu 79 itu. Beberapa pasal dari undang-undang itu yang diambil alih. Di dalam undang-undang ini maksud diambil alih bisa dirubah ya. Bisa dirubah, artinya diperkuat malah, memperkuat koordinasi antar lembaga ya dengan satu undang-undang saja. Dan oleh karena itu saya melihat harapan dari keberadaan undang-undang ini sangat luas dan dampaknya juga luas, positif ya, dampak positifnya luas. Nah, luasnya begini, artinya dengan undang-undang ini satu ya, dengan ditegahnya suap terutama gratifikasi dan korupsi, maka investasi akan meningkat. Mengapa meningkat? Karena mereka ingin ada kepastian berusaha, terutama dalam perizinan. Ini bottleneck di kita itu ya, dalam membangun sistem pemerintahan, good governance itu, bottlenecknya dalam masalah ini. Baik. Perizinan ya, sehingga tidak mungkinlah kita tanpa itu kemudian kita bisa memberantas korupsi secara luas. Nah ini masalah kita ya, yang saya lihat. Sehingga kalau ini efektif dengan pengawasan yang baik dari berbagai lembaga pengawasan, maka harapan untuk memotong birokrasi mata rantai suap di dalam lingkungan sistem pelayanan administrasi pemerintahan akan juga berkurang. Bahkan bisa mungkin menghasil hapus. Baik. Apalagi dengan sistem online ya yang terpadu. Demikian. Baik Prof. Romli, kita tahan dulu, kita jeda dulu. Nanti kita akan pastikan lagi sebenarnya bagaimana kemudian pelaksanaan undang-undang ini bisa menjadi jaminan terhadap pencegahan korupsi, bisa membuat koordinasi antar lembaga bisa berjalan dengan baik. Nanti Bang Ferry bisa kita minta tanggapannya, tapi kita akan lihat terlebih dahulu kabar terkini. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan perbincangan karena selain Prof. Romli dan juga tentunya ada Bang Ferry, ini kita sudah terhubung juga dengan anggota Panja Undang-Undang Cipta Kerja dari fraksi PKS, Pak Amin Aka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Amin. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Dan semua pemirsa Dewan. Ya Pak Amin nanti juga bisa minta tanggapannya, tapi kita akan jeda sejenak. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.